Eternal Secret King, Chapter 271. Bab 271, Kunjungan Pribadi. Bengkel senjata Mo Spirit, Suzimo berjalan keluar dari kamarnya dan menyipitkan matanya ke arah matahari siang yang tinggi di langit. Kantuk di matanya berangsur-angsur menghilang. Menggigil sesaat, serangkaian suara bergerak datang dari dalam tubuhnya. Seolah-olah dia sedang menggoreng kacang saat urat dan tulangnya berbunyi bersamaan sementara darahnya bergolak seperti tsunami. Swosh! Ketika Suzimo membuka mulutnya, dia menghembuskan aliran panjang gas putih yang padat seperti pedang. Aliran melesat beberapa meter sebelum menghilang secara bertahap. Dalam cerita rakyat manusia, makhluk abadi bisa terbang melintasi langit dan memuntahkan pedang terbang, memotong kepala musuh mereka dari jarak ribuan mil. Adegan yang baru saja terjadi sangat mirip dengan pedang terbang yang dimuntahkan dalam cerita rakyat. Jika ada manusia yang tidak tahu tentang kultivasi yang melihatnya, mereka akan terkejut sampai mati. Kenyataannya, aliran gas putih itu bukanlah pedang terbang. Itu karena setelah menyempurnakan bagian penyempurnaan organ Suzimo menjadi lebih kuat dan menghasilkan pemandangan fenomenal. Dia menghembuskan napas seperti pedang. Tentu saja, aliran gas putih itu tidak memiliki kekuatan membunuh, apalagi membunuh siapapun dari jarak ribuan mil. Setelah upaya pembunuhan pada malam sebelumnya dan memurnikan senjata roh tingkat tinggi untuk pria berjanggut, Suzimo tidak tidur semalaman dan kelelahan mental. Dia beristirahat sepanjang sore dan baru saja bangun. Luka di lengannya telah sembuh dan semangatnya juga pulih. Saat Suzimo duduk di bangku batu di halaman rumahnya, pintu masuk didorong terbuka. Nianqi sedang makan serangkaian manisan Houghton saat dia masuk dengan riang dengan senyum di wajahnya, sepertinya menemukan sesuatu yang menyenangkan. "Tuan, Anda sudah bangun." Saat Nianqi melihat Suzimo, dia menyapanya dengan mata cerah. Mengangguk, Suzimo bertanya sambil tersenyum, "Ada apa? Lihatlah bagaimana kamu tersenyum." "Hehe, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, Tuan." Nianqi berlari sambil tersenyum dan duduk di sampingnya. Dalam 2 tahun, Nianqi telah banyak berubah dan tidak hanya dalam hal kultivasinya. 2 tahun lalu, ketika Nianqi baru saja pindah, Suzimo bisa merasakan bahwa dia masih sangat waspada terhadapnya. Seiring berjalannya waktu, dia juga kurang dijaga. Pada saat yang sama, Nianqi menjadi lebih ceria dan bersemangat. Secara misterius, Nianqi berkomentar, "Tuan, coba tebak apa yang saya lihat di kota Yongxing sebelumnya." "Sesuatu yang berhubungan dengan tadi malam." Suzimo mengangkat alisnya dan bertanya. Mata Nianqi melebar dan dia mengangguk berulang kali, mengungkapkan pemberitahuan kaisar. "Tuan, Anda tidak melihat raut wajah sesepuh dari lokakarya senjata api sejati itu. Itu benar-benar menyenangkan. Sungguh memuaskan." Ekspresi terkejut muncul di mata Suzimo. Dia tidak menyangka Kaisar Zhou Agung akan mengungkapkan pendiriannya saat ini. "Tuan, semua pembudidaya di ibu kota sedang mendiskusikan ini sekarang. Mereka mengatakan bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di ibu kota mulai sekarang." Nianqi menirukan nada orang lain dan mengatakannya dengan suara kasar, terlihat agak lucu. Suzimo tersenyum. Dentang, dentang, dentang. Saat itu, serangkaian ketukan terdengar dari pintu masuk. Suzimo bertukar pandang dengan Nianqi, keduanya bingung. Itu sudah di pertengahan bulan sekarang. Jika ada yang ingin menyesuaikan senjata roh tingkat tertinggi, mereka harus menunggu bulan berikutnya. Mengapa ada orang yang muncul sekarang? Nianqi berlari mendekat dan membuka pintu. 2 pembudidaya berdiri di pintu masuk. Salah satunya adalah seorang pria parubaya berjubah kuning. Dia memiliki dahi yang lebar, tatapan yang dalam dan aura yang luar biasa. Orang lain lebih terpelajar, berdiri di belakang orang pertama saat pakaian putihnya berkibar tertiup angin. Nianqi mengerutkan kening. Dia tidak bisa mendeteksi alam kultivasi mereka berdua menggunakan spirit piring art miliknya. Hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, 2 orang di depannya telah mengembangkan semacam teknik penyembunyian alam kultivasi. Kedua, kultivasi kedua orang itu telah melampaui Golden Core dan berada di ranah Nascent Soul. Seketika, Nianqi menghilangkan skenario kedua. Sebagai Nascent Souls, tidak ada alasan bagi mereka untuk berada di sini. Sementara Suzimo bisa menyempurnakan senjata roh tingkat tertinggi, dia tidak akan menarik perhatian Nascent Souls. "Rekan Taois, apa yang membawamu ke sini hari ini?" Nianqi berdiri di pintu masuk dan bertanya kepada mereka berdua, menghalangi jalan mereka. Pria berjubah kuning itu tersenyum dan berkata, "Nona, itu bukan cara yang tepat untuk memperlakukan tamu, bukan? Untuk berbicara dengan kami sambil menghalangi kami masuk. Apa yang harus kamu katakan yang tidak bisa kamu katakan dari luar sana?" Nianqi mengiringkan kepalanya dan bertanya dengan serius. Kedua pria di luar saling bertukar pandang tanpa berkata-kata. Pria berjubah kuning itu tersenyum. "Nona muda, saya datang ke sini hari ini karena reputasi Tuan Mo. Saya ingin bertemu dengannya dan meminta bantuan untuk menyempurnakan senjata roh bermutu tinggi." Tidak, sebelum pria berjubah kuning itu selesai, dia diinterupsi oleh Nianqi. Nianqi melanjutkan, "Tuan muda, kami hanya memurnikan 1 senjata roh tingkat tinggi setiap bulan dan kami akan menjual penawaran itu melalui lelang di awal setiap bulan. Jika Anda ingin menyesuaikan senjata roh tingkat tertinggi, Anda harus datang ke pelelangan bulan depan." Pria berjubah kuning itu tertegun sejenak. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berani menyela atau menolaknya. Pria ilmiah di belakangnya menunjukkan ekspresi marah. Sedikit mengernyit, dia berkata dengan nada yang tampaknya menegur, "Gadis, kamu." Pria berjubah kuning itu sedikit melirik ke samping dan menghentikan pria terpelajar itu. Berbalik, pria berjubah kuning itu tersenyum. "Nona muda, katakan padaku, berapa tawaran tertinggi untuk senjata roh bermutu tertinggi di lelang bulan ini?" Tanpa pikir panjang, Nianqi berseru, 1.200.000 batu roh bermutu tinggi. "Baiklah." Pria berjubah kuning itu mengangguk. "Saya akan menawarkan 2 kali jumlah itu kepada tuanmu untuk membantu saya menyempurnakan senjata roh tingkat tertinggi secara pribadi." 2.400.000. Nianqi terkejut. Itu adalah jumlah yang menakutkan dan sebagian besar inti emas tidak akan mampu memproduksinya. Tidak dapat mengambil keputusan, Nianqi kembali ke Suzimo yang berada di halaman secara naluriah. Suzimo memiliki ekspresi tenang sambil menyesap tehnya perlahan. Menempatkan cangkir teh ke bawah, dia mengangguk. "Biarkan mereka masuk." Nianqi memberi jalan dan mereka berdua memasuki Mo Spirit Weapon Workshop. Saat mereka masuk, tatapan pria berjubah kuning itu tertuju pada Suzimo dengan ekspresi tertarik saat dia mengangguk sebagai tanda terima. "Duduk." Suzimo tidak berdiri dan menunjuk ke bangku batu di seberangnya dengan satu komentar itu. Pria berjubah kuning itu duduk sementara pria terpelajar itu berdiri di samping, mengamati sekeliling. Tatapannya tertuju pada Night Spirit untuk sesaat dan menyala. Suzimo memandang pria berjubah kuning itu dan bertanya dengan sikap santai, "Bagaimana saya bisa memanggil Anda, rekan Taois?"
Nama keluarga saya adalah Zhou. Ekspresi pria berjubah kuning itu tidak berubah. Su Zimo mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Dengan senyum tipis, pria berjubah kuning itu bertanya, saya telah mendengar banyak tentang tuanmu. Saya ingin tahu dari sekte mana Anda berasal dan siapa tuan Anda untuk keterampilan penyempurnaan senjata Anda yang luar biasa. Mengangkat kepalanya, Su Zimo bermain dengan cangkir teh di tangannya dan menatap pria berjubah kuning itu dengan senyum palsu, malah bertanya, bukankah kamu di sini untuk menyempurnakan senjata, sesama Taois? Apa motifmu memeriksa latar belakangku sekarang? Anda terlalu memikirkannya, tuanmu. Saya hanya ingin tahu dan bertanya berdasarkan insting. Ekspresi pria berjubah kuning itu sama, seolah-olah dia benar-benar menanyakannya dengan santai. Dia mengangguk ke pria ilmiah di sampingnya. Seketika, pria terpelajar itu mengambil 30 set bahan dari tas penyimpanannya dan 2.400.000 batu roh. Dia memasukkan semuanya ke dalam tas penyimpanan dan meletakkannya di depan Susimo. Eternal Secret King, Chapter 272. Bab 272, Pikiran Kaisar. Periksalah. Pria berjubah kuning itu mengangkat dagunya dan melirik, memberi isyarat agar Susimo memeriksa bahan dan batu roh di dalam tas penyimpanan. Senyum tipis tergantung di bibir Susimo saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu benar-benar murah hati, sesama Taois. Kebanyakan kultivator tidak akan mampu menghasilkan material dan batu roh sebanyak ini. Ekspresi pria berjubah kuning itu tetap tidak berubah dan dia juga tidak menjelaskan dirinya sendiri, hanya mengulangi spesifikasinya. Setelah hening sejenak, pria berjubah kuning itu melanjutkan, setelah pedang terbang bermutu tinggi ini ditempa, kami akan meninggalkannya bersamamu, tuanmu. Seseorang akan datang untuk mengambilnya ketika waktunya sudah matang. Paling lama 1 tahun, tidak ada yang nanti akan dihibur. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Kompetisi sekte akan dimulai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Pada saat itu, dia pasti sudah meninggalkan ibu kota. Pria berjubah kuning itu berdiri dan mengucapkan selamat tinggal, pergi bersama pria terpelajar itu. Setelah meninggalkan bengkel senjata Mo Spirit, pria berjubah kuning itu akhirnya kembali ke jalan utama dan melihat ke arah bengkel senjata Mo Spirit dengan mata berbinar penuh minat. Pria berjubah kuning itu tidak lain adalah Kaisar Zhou Agung. Pria terpelajar di belakangnya adalah Tuan Mingze yang disempurnakan. Jika saya tidak melihatnya secara pribadi, akan sangat sulit untuk percaya bahwa orang yang bisa menyempurnakan senjata roh tingkat tertinggi adalah junior yang begitu muda, keluh Kaisar karena dia tidak bisa menyembunyikan kekaguman di matanya. Tuan Mingze yang sempurna mengangguk. Kultivasi orang itu memang hanya pada tahap akhir pendirian yayasan dan dia belum mengembangkan teknik penyembunyian kultivasi apapun. Tidak ada orang lain di kediaman itu juga. Ada banyak misteri seputar Moling, tetapi yang paling membuat Kaisar penasaran adalah upaya pembunuhan pada malam sebelumnya. Mengingat kultivasi Moling, dia seharusnya mati, bagaimana dia bisa bertahan selama 10 napas waktu dan bahkan membunuh Golden Core. Awalnya, Kaisar memiliki 2 spekulasi. Pertama, Moling telah mengembangkan semacam teknik penyembunyian kultivasi dan kultivasinya yang sebenarnya berada di Golden Core. Kedua, ada ahli yang bersembunyi di bengkel senjata Mo Spirit. Di satu sisi, kunjungan mereka hari ini adalah untuk melihat Moling. Di sisi lain, mereka ingin mengungkap misteri ini. Namun, setelah meninggalkan Mo Spirit Weapon Workshop, mereka berdua semakin bingung. Tidak ada spekulasi yang sesuai dengan tagihan. Mereka melakukan kunjungan mendadak dan keduanya memindai Mo Spirit Weapon Workshop sepenuhnya dengan kesadaran roh mereka. Namun, tidak ada tanda-tanda pihak ketiga. Dengan kata lain, mereka kembali ke tempat mereka mulai. 2 penggarap pendirian yayasan dan seekor anjing hitam di ranah pendirian yayasan, bagaimana mereka bertiga berhasil bertahan 10 napas melawan serangan gabungan dari 2 inti emas. Menarik, orang yang misterius. Kaisar terkekeh dan bertanya, apalagi yang kamu temukan? Tuan Sempurna Mingze menjawab dengan suara rendah, anjing hitam itu tidak sederhana. Meskipun dia berbaring jauh seperti sedang tidur, aku bisa merasakan bahwa dia sedang memperhatikan kita. Bisakah kamu tahu roh iblis apa itu? Tidak, itu mungkin varian iblis roh yang lahir dari perpaduan 2 ras iblis roh yang berbeda. Keduanya berbicara dan tiba di istana tak lama kemudian. Di pintu masuk istana, seorang penjaga lapis baja hitam dengan cepat berjalan dan berlutut dengan satu kaki, berkata dengan suara yang dalam, Yang Mulia, saya sudah menyelidiki latar belakang Moling. Namun, hanya sedikit yang bisa diketahui. Kaisar bertanya, oh, ceritakan semua yang Anda temukan. Petik 2. Penjaga itu menjawab, 2 tahun lalu, Moling muncul di luar ibu kota seperti kehabisan udara. Tidak ada yang melihat bagaimana dia tiba. Itu saja, itu saja. Kaisar mengerutkan kening, ini sama saja dengan tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Kaisar saat dia tiba-tiba bertanya, hari ketika Moling muncul di ibu kota 2 tahun lalu. Apakah itu hari yang sama dengan serangan naga itu? Ya, penjaga itu mengangguk. Tidak lama setelah Moling muncul, naga suci turun. Setelah itu, seorang ahli misterius muncul dan mendorong kembali naga suci itu. Ketika dia mendengar itu, Tuan Mingze yang sempurna menjadi sadar secara bertahap saat matanya berbinar. Yang Mulia menebak bahwa Moling terkait dengan ahli misterius itu. Ya, Moling, mungkin murid dari ahli misterius itu. Kaisar berkata dengan suara rendah, mengingat metode dari ahli misterius itu, bahkan jika muridnya hanya berada di ranah pendirian yayasan, ada kemungkinan besar dia bisa menahan 10 napas melawan pembunuhan 2 inti emas. Tuan Mingze yang sempurna mengangguk. Pakar misterius itu muncul tiba-tiba dan jelas bukan seseorang dari ibu kota Zhou Agung. Kalau begitu, Moling mungkin benar-benar terkait dengan ahli misterius itu. Kaisar tertawa. Seseorang seperti itu jelas merupakan bakat dalam kultivasi, jauh lebih kuat daripada Tom, Dick, atau Harry manapun. Benar, kapan Sueer kembali? Jangan khawatir, Yang Mulia. Kompetisi sekte akan dimulai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Putri ketiga pasti akan kembali sebelum itu, Dewa Sempurna Mingze menghibur. Mengerutkan alisnya, sang kaisar berkata, karena itu Suzimo atau siapapun, Sueer telah bertengkar denganku selama ini. Dia bahkan tidak repot-repot pulang sama sekali, sungguh sekarang. Tuan Mingze yang sempurna tampaknya telah memikirkan sesuatu dan bertanya, Yang Mulia, karena Anda tiba-tiba menyebut putri ketiga, apakah Anda berpikir untuk memperkenalkan Moling kepadanya dan menjodohkan mereka untuk menjadi mitra Dao? Aku memang punya niat itu. Kaisar melanjutkan, setidaknya bagiku, Moling ini layak untuk Sueer dan dia jauh lebih kuat daripada yang disebut Suzimo yang dia sebutkan sebelumnya. Fufu, putra seorang jenderal negara bawahan dan sampah tanpa akar roh. Seseorang seperti itu ingin bergabung dengan keluarga Ji. Ya, keduanya mirip dalam hal usia dan kultivasi. Selain itu, Moling adalah master penyempurnaan senjata terkemuka, dia agak pas, Tuan Sempurna Mingze mengangguk.
Kaisar mencemooh dengan dingin, Suer murni dan polos dengan penglihatan yang sempit, itu sebabnya dia ditipu oleh beberapa orang yang licik. Begitu dia kembali, aku akan mengajaknya bertemu dengan Mo Ling. Bahkan jika mereka tidak cocok, itu akan membuka matanya tentang seperti apa sebenarnya seorang jenius sejati. Tuan Mingze yang sempurna berkomentar, Yang Mulia tidak pelit memujinya. Sepertinya kamu benar-benar memiliki harapan yang tinggi untuk orang ini. Ya, Kaisar mengangguk. Kamu juga mendengar percakapanku dengannya sebelumnya. Saya ingin memeriksa latar belakangnya tetapi dia sangat waspada. Tidak hanya dia menanganinya dengan mudah dan tidak membiarkan apapun tergelincir, dia bahkan mencoba memeriksa identitas saya secara terbalik, Fufu. Kaisar tertawa. Sungguh luar biasa bagi seseorang seusianya untuk memiliki mentalitas dan kebijaksanaan seperti itu. Itu benar, Tuan Mingze yang sempurna setuju. Anak itu tenang, tenang seperti danau meski mengandung gemuruh yang riuh di dalamnya. Dia benar-benar berkarakter. Kaisar melanjutkan, selain itu, Su Zimo dipilih oleh Suir sendiri. Jika dia bisa menjadi setengah dari Mo Ling, atau bahkan sepersepuluh, saya tidak keberatan membiarkan dia menjadi mitra daunnya. Ngomong-ngomong, apakah menurutmu dia mengetahui identitas kita? Kaisar bertanya dengan cara yang tampaknya bercanda. Bagaimana mungkin? Lord Mingze yang sempurna menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jika dia bisa mengetahui identitas Yang Mulia hanya melalui kontak singkat itu, dia tidak akan menjadi jenius. Dia akan menjadi iblis sebagai gantinya. Eternal Secret King, Chapter 273. Bab 273, Penguasaan Penyempurnaan Organ yang Lebih Besar. Bengkel senjata Mo Spirit, Nian Qi duduk berhadapan dengan Su Zimo dan memuji, Tuan, Anda luar biasa. Bahkan pembudidaya dari jauh datang karena reputasimu. Bagaimana kamu tahu bahwa mereka dari jauh? Su Zimo bertanya sambil tersenyum. Nian Qi menjawab, bengkel senjata Mo Spirit telah dibuka selama 2 tahun sekarang. Fakta bahwa mereka berdua muncul di tengah bulan berarti mereka tidak tahu aturan kita. Kemungkinan mereka adalah pembudidaya dari luar ibu kota. Fu, kalau begitu kamu benar-benar salah. Su Zimo tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Bukan hanya mereka dari ibu kota, mereka juga dari istana. Istana, Nian Qi terkejut dan bertanya, mungkinkah mereka bangsawan? Su Zimo mengangguk. Pria berjubah kuning di depan itu tidak sederhana. Dia membawa aura agung yang tidak dimiliki kebanyakan pembudidaya. Tidak hanya itu, dia sangat dermawan dan dapat langsung menawarkan 2.400.000 batu roh bermutu tinggi. Bagaimana pembudidaya normal memiliki kemampuan seperti itu? Nian Qi mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti. Su Zimo melanjutkan, selain itu, orang itu memancarkan kehadiran yang mendominasi. Sementara dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya dengan sengaja, kehadiran semacam itu terbentuk setelah lama berada di puncak. Itu adalah sesuatu yang sulit untuk disembunyikan seluruhnya. Oh, Nian Qi menunjukkan ekspresi kesadaran. Pantas saja saya merasa pria berjubah kuning itu memiliki aura yang kuat. Setiap kata dan tindakannya membawa otoritas bersamanya. Menggosok dagunya, Nian Qi sepertinya memikirkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan saat dia berpikir keras. Su Zimo tersenyum dan tidak mengatakan apapun untuk mengganggunya. Mencelupkan jarinya ke dalam teh, dia menulis sepatah kata pun di atas meja dan berdiri untuk pergi. Nama belakang keluarga kerajaan adalah Ji. Namun, orang itu mengatakan bahwa nama belakangnya adalah Zhou. Apakah dia berbohong? Tampak sedang berpikir keras, Nian Qi bergumam, Zhou, Zhou, Zhou. Setelah beberapa saat, tatapannya berbalik dan mendarat di atas meja secara tidak sengaja di mana dia melihat kata yang belum mengering dan mengeluarkan aroma teh yang samar. Kaisar, seru Nian Qi, sepertinya menyadari sesuatu. Setelah pemberitahuan Kaisar, ibu kota benar-benar tenang. Tidak ada faksi yang berani bersikap bodoh untuk menantang otoritas keluarga kerajaan di saat seperti ini. Adapun lokakarya senjata Mo Spirit, statusnya di ibu kota tumbuh setiap hari dan begitu pula reputasi mereka. Setiap lelang di awal bulan akan menarik banyak inti emas dan kebanyakan dari mereka berada pada tahap akhir atau inti emas yang disempurnakan. Inti emas sangat kuat atau memiliki latar belakang yang kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengumpulkan batu roh sebanyak itu. Beberapa bulan kemudian, bahkan pembudidaya dari luar ibu kota bergegas ribuan mil hanya untuk melelang senjata roh tingkat tertinggi di bengkel senjata Mo Spirit. Secara alami, tebakan dan rumor tentang identitas, penampilan, dan latar belakang Mo Ling tidak pernah berhenti. Banyak pembudidaya mengklaim telah melihat Mo Ling secara pribadi dan bangga akan hal itu. Namun, deskripsi mereka tentang Mo Ling sangat bervariasi. Ada berbagai macam versi dan segala macam yang aneh. Hanya beberapa informasi yang diterima secara luas oleh massa. Pertama, Tuan Mo adalah inti emas dan kuat. Alasan informasi ini, terlepas dari deskripsi beberapa pembudidaya, adalah karena pembunuhan pada malam beberapa bulan yang lalu. Kedua, Tuan Mo memiliki teknik unik untuk pengumpulan roh yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi. Itu adalah sesuatu yang diakui semua orang dengan mudah. Tidak hanya itu, massa bahkan datang dengan nama untuk teknik pengumpulan roh itu, teknik pengumpulan roh klan Mo. Ketiga, Tuan Mo pasti seseorang yang tidak tersinggung di ibu kota. Bahkan Kaisar Zhou Agung telah secara khusus mengeluarkan pemberitahuan untuk menyebut dia sebagai bakat yang baik. Karena itu, bahkan lokakarya senjata api sejati yang didukung oleh sekte api sejati benar-benar dikalahkan, siapa lagi yang berani menyinggung Tuan Mo di ibu kota Zhou Agung. Selain itu, seseorang dapat bermimpi untuk menyesuaikan senjata roh tingkat tertinggi di bengkel senjata Mo Spirit begitu mereka menyinggung Tuan Mo. Mengenai rumor di luar sana, Su Zimo tidak mau repot-repot mengklarifikasi. Secara alami, dia tidak sengaja menyembunyikan identitasnya. Hanya saja dia kaya dan jarang muncul selama 2 tahun terakhir, oleh karena itu memberikan rasa misteri bagi semua orang. Su Zimo telah menuai banyak dari 2 tahun kultivasinya. Berkat penambahan batu roh dalam jumlah besar, kultivasi Su Zimo sudah mendekati pendirian yayasan yang disempurnakan. Sementara kecepatan kultivasinya sedikit menakutkan, itu juga bisa dimengerti. Untuk penggarap pendirian yayasan, cukup beruntung bagi mereka untuk memiliki batu roh yang cukup untuk diolah. Adapun Su Zimo, dia memiliki persediaan batu roh tingkat tinggi yang konstan dan dengan demikian, usahanya secara alami berkurang setengahnya. Itu juga sebagian karena penyempurnaan senjatanya. Bagi orang luar, Su Zimo hanya bisa memurnikan satu senjata roh tingkat tertinggi sebulan sekali. Namun pada kenyataannya, dia akan menghabiskan setiap sore untuk menyempurnakan senjata roh tingkat tinggi untuk mengasah keterampilannya. Seiring waktu berlalu, di samping latihan terus-menerus, teknik penyempurnaan senjata Su Zimo berada pada titik kemahiran di mana sulit untuk ditingkatkan lebih jauh. Pada titik ini, Su Zimo juga menyadari bahwa sangat sulit untuk menyempurnakan senjata roh yang sempurna.
Sukses hanya mungkin terjadi ketika teknik, kondisi mental, dan faktor lingkungan saling terkait dengan mulus. Karena itu disebut sempurna, itu berarti tidak mungkin ada kekurangan sejak langkah pertama penyempurnaan senjata, pemilihan material. Hingga langkah terakhir pendinginan, kesalahan kecil apapun di tengah akan gagal membuat semuanya sempurna. Awalnya, Suzimo bermaksud membuat satu set pedang terbang kelas sempurna untuk formasi pedangnya. Namun, sekarang tampaknya tidak mungkin, Suzimo hanya bisa berkompromi dan menyempurnakan satu set pedang terbang kelas atas. Tentu saja, kompromi, Suzimo adalah sesuatu yang tidak bisa lebih baik di mata orang luar. Senjata roh tingkat tertinggi sudah cukup untuk menarik inti emas tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya untuk memperjuangkannya, satu set mungkin menarik pembantaian. Hari ini, Suzimo keluar dari kamarnya dengan senyum tipis di wajahnya. Ada sedikit lebih dari sebulan untuk kompetisi sekte dan energi esensi telur naga di tubuhnya telah disempurnakan dan diserap sepenuhnya. Dia lebih menguasai bagian penyempurnaan organnya. 5 organ kinya bersirkulasi terus-menerus, menutrisi kulit, daging, tendon, tulang, dan sumsumnya serta membentuk siklus surgawi kecil di tubuhnya. Sebelumnya, pada penguasaan yang lebih rendah dari bagian penyempurnaan organ, Suzimo telah membunuh pemuda berjubah darah yang berada di pendirian Yayasan 4 Meridian di Lembah Dongling ketika dia melepaskan semua kekuatannya dengan kekuatan ki darah. Sekarang, Suzimo memperkirakan bahwa bahkan jika dia tidak mengungkapkan ki iblisnya atau menyalurkan garis keturunannya, kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk menekan penggarap pendirian Yayasan 4 Meridian. Jika dia menyalurkan garis keturunannya, itu akan lebih dari cukup untuk menjatuhkan penggarap pendirian Yayasan 5 Meridian. Jika dia melepaskannya bersama dengan ki darahnya, kekuatan tempur Suzimo akan semakin mengerikan. Tentu saja, itu mengacu pada perbedaan kekuatan. Lagi pula, ada terlalu banyak variabel yang memengaruhi hasil pertarungan di medan perang. Sekarang setelah dia menyempurnakan energi esensi telur naga sepenuhnya, dia juga telah menghilangkan bahaya laten diburu oleh ras naga. Sebelumnya, Suzimo bahkan tidak berani keluar dari ibu kota. Tapi sekarang, dia merasa seolah-olah terbebas dari beban besar dan terbebas dari belenggu, dia tidak bisa menahan perasaan senang. Tuan, apa yang membuatmu begitu senang? Nian Qi duduk di rerumputan dan memeluk lututnya, berbalik untuk bertanya dengan matanya yang jernih. Dalam 3 tahun terakhir, ini adalah saat yang langka Nian Qi melihat Suzimo mengungkapkan senyum seperti itu. Melambaikan tangannya, Suzimo berkata, ayo jalan-jalan keluar dan mencari udara segar. Tentu, Nian Qi bertepuk tangan dan tersenyum seperti bunga, melompat dari tanah. Eternal Secret King, Chapter 274. Bab 274, bertemu Xiaoning lagi. Sejak Nian Qi pindah, ini adalah pertama kalinya mereka berdua pergi bersama. Setelah 3 tahun, tidak banyak perubahan di ibu kota. Namun, saat kompetisi sekte semakin dekat, jumlah pembudidaya yang ada meningkat secara signifikan. Selama 3 tahun terakhir, rambut Nian Qi menguning, layu dan keriting, terlihat acak-acakan. Namun, dia lebih cantik, langsing dan anggun, kulitnya cerah dan lembut, terlihat sangat manis. Sementara Suzimo tidak bisa dianggap sangat tampan, dia memiliki fitur halus dan aura yang mantap. Jubah hijaunya berkibar tertiup angin dan dia memancarkan aura yang luar biasa, memancarkan karisma yang unik. Wanita itu cantik dan pria itu menawan. Berjalan di jalan-jalan ibu kota, keduanya tampak seperti pasangan yang dibuat di surga dan menarik perhatian semua orang. Bukankah itu pelayan bernama Nian Qi dari Mo Spirit Weapon Workshop? Di tengah kerumunan, beberapa pembudidaya yang pernah melihat Nian Qi sebelumnya mengenalinya. Sepertinya dia benar-benar. Siapa pria di sampingnya? Dia terlihat asing dan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku memahaminya. Seorang kultivator berkata dengan penuh kebencian, kultivator berjubah hijau itu pasti sudah dekat dengan Nian Qi karena dia ingin mendekati Tuan Mo. Sungguh orang yang licik. Ya, sepertinya memang begitu. Tercerahkan, semua orang setuju dengan mudah. Itu bukan ide yang buruk, untuk berpikir bahwa dia mengalahkan saya untuk itu. Meskipun sekelilingnya ramai dengan kebisingan, telinga Suzimo dan Nian Qi sangat kuat dan dapat mendengar diskusi orang-orang itu. Tuan, mereka sangat bodoh. Nian Qi berbisik dan mengerutkan bibirnya, tersenyum. Tiba-tiba, suara lemah terdengar dari kerumunan. Sebenarnya, saya merasa bahwa kultivator berjubah hijau itu adalah Tuan Mo. Saat suara itu terdengar, itu menyebabkan ledakan ejekan. Rekan Taois, kamu orang luar, kan? Jangan bicara jika Anda tidak tahu apa-apa agar Anda tidak mempermalukan diri sendiri. Rekan Taois, jangan bilang kamu sama sekali tidak tahu cara menggunakan spirit piring art. Tidak bisakah Anda memberitahu budidaya kultivator berjubah hijau itu? Fufu, semua orang di ibu kota tahu bahwa Tuan Mo adalah inti emas. Selain itu, Nian Qi adalah pelayan Tuan Mo. Pernahkah Anda melihat seorang pelayan yang berjalan berdampingan dengan tuannya sambil mengobrol dan tertawa tanpa rasa hormat? Selama 3 tahun terakhir, Suzimo menghabiskan setiap hari bersama Nian Qi. Orang luar mengira dia adalah pelayannya, tetapi Suzimo belum pernah melihatnya sebagai pelayan. Alasan mengapa dia bersedia menerima Nian Qi pada awalnya adalah karena belas kasihan. Keduanya terus berjalan santai. Tak lama kemudian, seorang penggarap pendirian yayasan muda muncul entah dari mana. Dia mengangkat rambutnya dan tersenyum pada Nian Qi, berkata dengan suara lembut, Nona Nian Qi, tolong jangan termakan oleh rayuan manis pria ini. Dia punya tujuan ingin dekat denganmu. Kultivator muda itu menunjuk ke arah Suzimo dengan keyakinan dan ekspresi tidak bersahabat. Suzimo bahkan curiga jika mereka tidak berada di ibu kota, kultivator ini mungkin akan bergegas dan menantangnya untuk duel hidup dan mati. Bukan urusanmu, pergilah. Nian Qi memarahinya saat dia menarik Suzimo ke sekitar orang ini dan terus maju. Apa yang menarik dari ibu kota hari ini? Ayo kita lihat, Suzimo melirik ke samping dan bertanya. Hal yang menarik, merenung sejenak, Nian Qi berkata, ada kompetisi obat mujarab di kota Yongxing hari ini. Saya mendengar bahwa 2 pembudidaya dari bengkel eliksir api sejati dan bengkel eliksir Azure Frost mengalami konflik dan kedua belah pihak memutuskan hari ini untuk menentukan siapa yang lebih baik dalam penyempurnaan eliksir dengan membandingkan untuk melihat siapa yang dapat memurnikan eliksir dengan peringkat lebih tinggi. Keamanan di ibu kota sangat ketat saat kompetisi sekte mendekat. Dari 1 regu jaga, sekarang menjadi 2 regu jaga dalam satu shift. Dengan kata lain, akan selalu ada 2 regu penjaga yang berpatroli di ibu kota setiap hari dan mereka bisa segera tiba jika terjadi masalah. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada kultivator atau faksi yang berani memulai pertarungan di ibu kota. Jika mereka ingin menyelesaikan dendam, salah satu caranya adalah bersaing dalam eliksir dan penyempurnaan senjata. Selain itu, ini adalah dendam antara 2 bengkel obat mujarab besar di kota Yongxing untuk memulai dan kompetisi dalam penyempurnaan obat mujarab adalah cara paling logis untuk menyelesaikan masalah.
Lokakarya eliksir api sejati, lokakarya Azure Frost Elixir. Su Zimo bergumam pelan dan tersenyum. Ayo pergi dan periksa. Lokakarya eliksir api sejati didukung oleh sekte api sejati sementara lokakarya eliksir Azure Frost didukung oleh sekte Azure Frost. Itu adalah 2 dari 5 sekte utama dan lebih jauh lagi, Su Zimo berurusan dengan keduanya. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang True Fire Sect. Dalam 3 tahun terakhir, mereka menderita kerugian besar di tangannya. Adapun sekte Azure Frost, Ji Yaoxue berada di sekte Azure Frost dan bahkan mengundang Su Zimo untuk bergabung saat itu tetapi ditolak olehnya. Su Xiaoning juga berkultivasi di sekte Azure Frost. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di kota Yongxing. Cepat, ayo kita lihat. Ini sudah dimulai. Saya mendengar bahwa orang ini dari lokakarya eliksir api sejati adalah bakat di sekte api sejati dalam beberapa tahun terakhir. Namanya Hexing dan dia pasti akan mendapat tempat di peringkat ramuan kompetisi sekte. Aku dengar eliksir refinement master dari Azure Frost Sect adalah seorang wanita muda tapi dia tidak terkenal. Saya bertanya-tanya bagaimana dia mendapatkan keberanian untuk bersaing dengan Hexing. Su Zimo dan Yang Qi dengan cepat mencapai tujuan mereka saat mereka mengikuti arus kerumunan. Di sudut kota Yongxing, ada ruang kosong di tengah kerumunan yang padat. Pada saat itu, seorang pria dan seorang wanita memegang tungku eliksir di tangan mereka sambil menuangkan bahan ke dalamnya. Pria itu memiliki penampilan yang bermartabat tetapi bibirnya sangat tipis, seolah melambangkan bahwa dia adalah orang yang tidak berperasaan. Pria itu sedang melebur bahan tapi pandangannya tertuju pada wanita di sampingnya. Dia memiliki ekspresi santai dan dia menyeringai dengan kilatan ejekan di matanya. Su Zimo memandangi gadis itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, hampir berseru. Meskipun itu hanya profil samping, Su Zimo langsung mengenali wanita itu. Itu adalah Su Xiaoning, wanita muda yang bersaing dengan Hexing dari sekte api sejati dalam kompetisi penyempurnaan eliksir tidak lain adalah saudara perempuannya yang tidak pernah dia lihat selama bertahun-tahun, Su Xiaoning. Su Zimo awalnya berpikir bahwa dia harus menunggu kompetisi sekte dimulai secara resmi sebelum dia dapat melihat saudara perempuannya lagi. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini hari ini. Ada apa, Tuan? Yang Qi adalah yang paling dekat dengan Su Zimo dan dia bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah dengan reaksinya. Tidak apa, dia tersenyum dan tatapannya tertuju pada Su Xiaoning, hangat dan lembut. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, Su Xiaoning telah tumbuh dewasa. Dia memiliki sosok yang ramping dan rambut panjangnya menutupi singletnya, diikat dengan pita biru. Mengenakan jubah putih, dia sangat bersih dan memiliki sikap seorang kultivator abadi. Sebenarnya, Su Zimo telah memikirkan Xiaoning selama ini. Dia memiliki akar roh yang buruk dan bahkan dengan bantuan Ji Yaoxue, dia mungkin menderita intimidasi tanpa henti dan diinjak-injak di sekte tersebut. Jika bukan karena fakta bahwa masa depannya sendiri tidak pasti saat itu, Su Zimo pasti akan membawa Xiaoning bersamanya. Mencermati, Su Zimo melihat bahwa Xiaoning baru saja memasuki ranah yayasan pendirian. Dia memiliki akar roh semu dan sudah luar biasa baginya untuk mencapai alam ini dalam beberapa tahun. Tidak sulit membayangkan bahwa Xiaoning pasti sangat menderita dalam proses ini. Song Qi memiliki akar roh semu dan dia telah berkultivasi hampir sepanjang hidupnya, tetapi dia masih tidak dapat mencapai ranah pendirian yayasan. Yang paling mengejutkan Su Zimo adalah bahwa Xiaoning adalah seorang eliksir refinement master. Dia memiliki pengetahuan tentang penyempurnaan eliksir dan secara alami dapat mengatakan bahwa Xiaoning mahir dalam hal itu. Selain itu, dia sangat fokus selama seluruh proses dan sama sekali tidak terpengaruh oleh lingkungannya, memiliki ketabahan mental yang dibutuhkan dari seorang eliksir refinement master. Eternal Secret King, Chapter 275. Bab 275, ini benar-benar penyempurnaan eliksir. Hanya ada satu kata perbedaan antara ramuan dan penyempurnaan senjata di permukaan, tetapi kenyataannya, ada perbedaan yang sangat besar. Penyempurnaan senjata membutuhkan api roh tingkat tinggi. Semakin tinggi level api roh, semakin tinggi efisiensi dan hasil dari proses peleburan di mana kotoran dibersihkan. Namun, itu berbeda untuk penyempurnaan eliksir. Penyempurnaan eliksir memberi penekanan besar pada penguasaan api roh. Itu karena ramuan roh berbeda dari bahan yang digunakan untuk senjata dan mereka memiliki titik bakar yang rendah. Bahkan api roh tingkat 1 dapat memurnikan sebagian besar ramuan roh. Dalam penyempurnaan eliksir, ada 2 proses ekstraksi yang membutuhkan penguasaan yang tepat dari suhu api roh. Jika suhunya terlalu tinggi, ramuan roh akan terbakar sampai garing. Jika terlalu rendah, seseorang tidak akan bisa mengekstraksi esensi ramuan roh. Sementara penyempurnaan eliksir tidak membutuhkan pengumpulan roh, itu membutuhkan pengetahuan yang mendalam terhadap ribuan ramuan roh di luar sana. Semakin tinggi tingkat ramuannya, semakin rumit resepnya dan semakin banyak hal yang perlu diingat. Grandmaster eliksir refinement tingkat atas sejati bahkan harus menghafal jutaan ramuan roh. Di ruang kosong, eliksir refinement master dari True Fire Elixir Workshop, Hexing, memiliki Spirit Fire level 2 dan penguasaan yang mahir juga. Su Xiaoning hanya memiliki api roh tingkat 1 tetapi dia tidak lebih lemah dalam hal pengendalian suhu. Keduanya sedang menyempurnakan ramuan yang sangat umum, ramuan generasi roh. Ada 3 tingkat untuk eliksir generasi roh dan digunakan untuk memulihkan energi roh. Secara alami, perbedaan grade memengaruhi efek eliksir. Keduanya memurnikan eliksir generasi roh tingkat 2 dan ada hingga 28 jenis ramuan roh berbeda yang diperlukan dalam resepnya. Dari 28 herba, kesalahan dalam satu tangkai herba akan mengakibatkan kegagalan pembentukan eliksir. Teknik Hexing ternyata sedikit lebih cemerlang. Namun, tatapan orang itu sangat jahat dan akan jatuh ke tubuh Su Xiaoning dari waktu ke waktu, mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan berani. Su Zimo menyipitkan matanya dan niat membunuh muncul. Merasakan sesuatu, Yang Qi memandang Su Zimo dengan cara yang aneh sebelum beralih ke Su Xiaoning dengan pikiran yang dalam. Teknik penyempurnaan obat mujarab Hexing bagus tapi metodenya agak tercela. Seorang kultivator dari kerumunan bergumam. Orang lain segera menutup mulut mantan. Diam, lebih lembut, jangan sampai Anda mendapat masalah. Penonton jelas, kebanyakan pembudidaya tahu bahwa niat Hexing untuk melihat Su Xiaoning seperti itu selama penyempurnaan ramuan adalah untuk mengganggu kondisi mentalnya. Tabu terbesar dari penyempurnaan eliksir adalah mengalihkan perhatian. Baik itu selama ekstraksi atau pembentukan, upaya seseorang akan sia-sia saat mereka sedikit terganggu. Namun, Su Xiaoning tampaknya tidak menyadari provokasi Hexing saat dia mengekstrak bahan-bahan di tangannya dengan cermat. Dia berhati-hati dan fokusnya menggerakkan kerumunan. Bagi semua orang, jelas bahwa teknik Su Xiaoning dalam penyempurnaan eliksir lebih rendah daripada teknik Hexing. Namun, fokusnya tak terhitung kali lebih kuat dari miliknya.
Su Zimo mengangguk puas. Dendam apa yang dimiliki keduanya satu sama lain? Mengapa mereka menantang satu sama lain dalam penyempurnaan ramuan di sini? Su Zimo melirik seorang kultivator di sampingnya dan bertanya dengan lembut. Orang itu menjawab, sebenarnya, tidak apa-apa juga. Saya mendengar bahwa itu karena eliksir furnace. Kultivator wanita dari sekte Azure Frost ini menyukainya terlebih dahulu dan telah membayarnya dengan batu roh. Namun, Hexing menemukannya dan bersikeras membayar 2 kali lipat untuk membeli eliksir furnace. Karena nona kultivator tidak mau, kedua belah pihak menyimpan dendam saat itu. Kemudian, Hexing terus berusaha menimbulkan masalah bagi pembudidaya wanita ini berkali-kali. Terganggu olehnya, dia menyetujui tantangan penyempurnaan eliksir ini. Su Zimo mengerutkan kening. Wanita itu adalah eliksir refinement master dari Azure Frost Sect, tapi teman sektenya baik-baik saja dengan dia diintimidasi oleh seseorang dari True Fire Elixir Workshop. Saya tidak tahu tentang itu. Orang itu menggelengkan kepalanya. Namun, Hexing berasal dari latar belakang yang kuat dan dia adalah eliksir refinement master yang paling menjanjikan di generasinya di True Fire Sect. Saudaranya, He Jiang, dikatakan sangat kuat dan merupakan orang nomor satu dari semua penggarap pendirian yayasan di Sekte Api Sejati. Dia pasti akan masuk 10 besar daftar peringkat roh dalam kompetisi sekte ini. Dari He Brothers, yang satu kuat dalam penyempurnaan eliksir dan yang lainnya memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Mereka terkenal dan memiliki status tinggi di True Fire Sect. Saya rasa kepala lokakarya Azure Frost Elixir pasti berusaha menghindari masalah antara dua sekte dan tidak ingin menyinggung Hexing. Su Zimo mengangguk tanpa ekspresi. Dalam waktu singkat ini, Hexing dan Su Xiaoning sudah berada di langkah keempat penyempurnaan eliksir, ekstraksi sekunder. Melihat Su Xiaoning acuh tak acuh, tatapan Hexing semakin berani dan dia mengeluarkan serangkaian tawa aneh. Su Xiaoning tampaknya tidak menyadarinya dan menatap tungku eliksir di depannya dengan saksama, menggunakan api rohnya untuk mengontrol suhu api sebelum membersihkan kotoran dalam esensi gabungan ramuan roh sedikit demi sedikit. Hexing berdiri di sana sambil tertawa tanpa henti. Su Xiaoning tetap diam, hanya fokus pada penyempurnaan ramuannya. Seolah-olah dia tenggelam dalam proses penyempurnaannya dan lupa bahwa dia dikelilingi oleh orang-orang. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlihat jelas. Hexing lebih kuat dari Su Xiaoning dalam hal teknik penyempurnaan eliksir. Tapi sekarang, di mata semua orang, Hexing seperti badut. Sinar matahari yang hangat menyinari tubuh gadis itu, seolah-olah dia terpancar dengan cahaya saat lampu warna-warni muncul. Hidung gadis itu mancung dan ada lapisan tipis keringat di dahinya yang berkilau indah. Pada saat ini, sebuah pikiran melintas di benak semua orang. Ini benar-benar penyempurnaan eliksir. Seperti inilah seharusnya eliksir refinement masters. Di tangan wanita itu, penyempurnaan eliksir tampaknya memiliki jiwa dan kehidupannya sendiri. Dia tidak memurnikan ramuan, tetapi melahirkan kehidupan baru. Melihat ramuan pemurnian wanita, semua orang merasakan rasa terima kasih yang tak dapat dijelaskan ketika mereka menemukan diri mereka tenggelam dalam dunia eliksir refinement masters, menyaksikan kelahiran kehidupan baru. Saat itu, Su Zimo tersenyum. Dia tersenyum cerah. Xiaoning akhirnya menemukan jalannya. Su Zimo telah mencoba-coba penyempurnaan eliksir juga dan bahkan telah mendapatkan eliksir peak nomor 1 di Ethereal Peak. Tetapi pada saat ini, dia mau tidak mau mengakui bahwa dia jauh lebih rendah dari saudara perempuannya dalam hal penyempurnaan ramuan. Apa yang dia tahu adalah dasar-dasar ramuan. Namun, apa yang diketahui Xiaoning adalah kebenaran ramuan. Secara bertahap, aura tak terlihat terbentuk di sekitar Su Xiaoning, semakin kuat saat ini. Ini adalah aura dari eliksir refinement master tingkat atas. Ekspresi Hexing berubah. Di bawah represi aura Su Xiaoning, hatinya berantakan dan nyala api berkibar, hampir membakar esensi herbal di eliksir furnace miliknya. Mengambil napas dalam-dalam, Hexing menenangkan diri dan fokus pada penyempurnaan ramuannya. Namun, sudah terlambat saat itu. Su Xiaoning selangkah lebih cepat dalam mengakhiri ekstraksi sekunder. Aroma obat yang harum tercium dari eliksir furnace. Semua orang di sekitar mereka bisa merasa segar kembali dan energi roh di dalam tubuh mereka bergerak. Su Xiaoning menutup matanya dan beristirahat sejenak. Pada saat dia membukanya, tatapannya tegas saat dia mulai membentuk ramuan. Pada saat itu, Hexing baru saja selesai dengan ekstraksi sekundernya. Sementara ada juga aroma obat yang keluar dari tungku eliksir Hexing, itu samar dan tidak ada yang merasakan apapun dari mengendusnya. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, ramuan Su Xiaoning pasti akan lebih baik daripada ramuan Hexing setelah proses pembentukan. Melalui aroma obat, eliksir refinement masters di sekitarnya sudah bisa mengatakan secara samar bahwa ramuan Su Xiaoning bahkan mungkin ramuan sempurna dengan 5 pola ramuan.